Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Isak tangis iringi kedatangan jenazah Anita, korban kapal tenggelam yang membawa PMI ilegal ke Malaysia. Truk kontainer menabrak dua bangunan toko hingga ambruk di Jalan Ampera 2, Palaran, Samarinda. Vihara Samudra Dharma di Kecamatan Sekupang, Batam dipadati masyarakat Tionghoa untuk beribadah. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yulia Dwi Utari, dan inilah U-News selengkapnya. Jenazah Anita, salah seorang korban peristiwa tenggelamnya kapal pembawa pekerja migran Indonesia PMI melalui jalur ilegal, tiba di rumah duka di Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Berdasarkan pantauan ulasan TV dengan menggunakan mobil ambulans, jenazah Anita tiba di rumah duka Senin 31 Januari malam, sekitar pukul 19.38 waktu Indonesia Barat. Kediaman almarhumah Anita sudah dipenuhi tetangga sejak sore harinya. Isak tangis keluarga pun tak terbendung saat menyambut kedatangan jenazah Anita. Selain itu, terlihat juga perwakilan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI yang memberikan santunan kepada pihak keluarga korban. Setibanya di rumah duka, jenazah Anita langsung disolatkan dan kemudian dimakamkan tidak jauh dari rumah korban. Humas BP2MI Kepulauan Riau, Irfan, mengatakan, jenazah Anita diberangkatkan dari Malaysia ke Jakarta terlebih dahulu untuk proses identifikasi oleh tim DVI dan KJRI di Malaysia. Proses pemulangannya dimulai dari hari Sabtu kemarin. Ini atas nama siapa? Anita, Kampung Bugis ya? Kampung Bugis. Anita terus dari Johornya ke Malaysia di hari Sabtu, inap malam di Kuala Lumpur ke Malaysia ke Jakarta di hari Minggu kemarin. Kita inapkan satu malam di kargo kami di Soekarno-Hatta. Kemudian hari ini langsung kami terbangkan ke Batam. Bang, jadi kita sampai ke rumah. Iya, dari Batam langsung kami kirim. Dari Batam sore tadi langsung kami kirim pakai ambulans langsung ke rumah duka. Sebelumnya, kapal yang membawa Anita dan Fatmawati beserta 25 PMI melalui jalur ilegal tenggelam di perairan Teluk Ramunia, Malaysia, Kamis dini hari 20 Januari lalu. Anita beserta PMI lainnya diduga berangkat dari pelabuhan tidak resmi di wilayah Kabupaten Bintan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terkecoh atas ulah dua pria yang menjual sabu palsu saat petugas melakukan penyamaran sebagai pembeli. Saat dilakukan penangkapan, bukan sabu yang ditemukan petugas, melainkan garam dan gula yang dibungkus menggunakan kemasan teh Cina. Petugas dibuat terkecoh atas ulah dua pria berinisial DK berusia 40 tahun dan SWP berusia 24 tahun. Warga Brigjen Katamso, Gang Pantai Burung, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun. Pasalnya saat melakukan penangkapan, polisi tidak menemukan sabu, melainkan garam dan gula seberat 3 kg. Awalnya petugas mendapat informasi dua pria hendak menjual sabu. Tim meluncur ke lokasi dan melakukan penyamaran sebagai pembeli. Saat transaksi dilakukan, petugas terkecoh lantaran barang yang diterima bukanlah sabu, melainkan garam dan gula yang dibungkus menggunakan kemasan teh Cina. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, kedua pelaku mengaku 4 kali melakukan aksi serupa dengan modus menjual paket sabu palsu yang berisi garam dan gula kepada pembelinya. Selanjutnya, petugas menguji barang bukti tersebut ke Lab 4 Polda Sumut dengan hasil tes awal adalah negatif narkotika. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mampu meraup keuntungan 2 juta rupiah satu kali transaksi. Satu paket sabu palsu dijual seharga Rp400.000. Saat dites urin, keduanya positif mengkonsumsi narkoba dan akan dilakukan rehabilitasi. Tim UTV mengabarkan. Polrestabes Surabaya menetapkan oknum guru berinisial JK sebagai tersangka atas tindakan kekerasan terhadap siswa yang videonya viral di media sosial.
Polrestabes Surabaya menetapkan oknum guru berinisial JK sebagai tersangka tindak kekerasan terhadap siswa di SMP Negeri 49 Surabaya. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana mengatakan JK belum ditahan lantaran penyidik tengah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti guna mendalami perkara tersebut. Sebelumnya, orang tua korban melaporkan tindak kekerasan terhadap anaknya ke Polrestabes Surabaya. Penyidik telah meminta keterangan kepada orang tua serta 2 orang korban. Dari penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya unit PPA melaksanakan pemeriksaan 3 orang saksi. Saksi pertamanya dari pihak korban, si siswa sendiri, kemudian dari orang tua yang melaporkan, kemudian dari siswa yang berada di kelas tersebut. Nah, kemudian saat ini penyidik unit PPA sedang melaksanakan pemeriksaan psikologi terhadap siswa. Dan kemudian kami juga mengambil visum terkait dengan adanya peristiwa kemarin. Sebelumnya viral di media sosial, seorang oknum guru melakukan tindak kekerasan terhadap seorang siswa kelas 8 di SMP Negeri 49 Surabaya. Dalam video berdurasi 3 detik tersebut, oknum guru meminta seorang siswa menjawab soal pembelajaran yang diberikan. Lantaran tidak bisa menjawab soal, oknum guru tersebut memukul siswa dan membenturkan kepalanya ke papan tulis. Tersangka dijerat pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 3 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. 4 imigran Rohingya melarikan diri dari kamp pengungsian sementara di Desa Manasa Mekandang, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe, Aceh. Berdasarkan data yang dihimpun 31 Januari, 4 orang imigran Rohingya yang terdiri dari gadis muda tersebut melarikan diri dengan cara merusak pagar bagian belakang kamp. Keempatnya diketahui tidak berada di dalam lokasi penampungan sejak Minggu 30 Januari lalu. Kasus pelarian tersebut adalah aksi yang kedua, di mana sebelumnya 8 imigran yang berada di kamp pengungsian sementara tersebut juga melarikan diri pada 18 Januari lalu. Ke-8 imigran yang melarikan diri tersebut juga terdiri dari gadis muda. Mereka melarikan diri dari arah belakang, dari pagar belakang. Mereka menjebol pagar yang telah begitu rapi dibuat, tapi mereka menjebol, dari situlah mereka melarikan diri. Rata-rata yang telah melarikan diri adalah perempuan. 2 kali sudah dilakukan terjadi pengungsi lari dari kamp. Yang pertama 8 orang, kemudian terjadi lagi 4 orang. Untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, pihak pemerintah dari Kota Lok Sumawe telah meminta kepada pihak pemerintah pusat melalui Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) agar mempercepat proses pemindahan para imigran ke penampungan permanen yang berada di Sumatera Utara. Dari Lok Sumawe, Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Truk kontainer menabrak 2 bangunan toko hingga ambruk di Jalan Ampera 2, Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur pada Senin 31 Januari. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun pemilik toko alami luka ringan akibat tertimpa material bangunan yang ambruk. Truk kontainer dengan muatan 23 ton papan gypsum ini menabrak 2 bangunan toko hingga ambruk. Kapolsek Palaran, Kompol Roganda menjelaskan, sebelumnya truk bernomor polisi KT8940MT tersebut melewati jalan yang menanjak dan menurun. Saat di jalan yang menurun, tiba-tiba kepala truk atau kabin terlepas hingga sopir tidak bisa melihat jalur jalan. Sopir panik dan tidak bisa mengendalikan truk hingga akhirnya melompat ke jalan dan akhirnya truk meluncur menghantam 2 bangunan toko hingga ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun pemilik toko dan anaknya mengalami luka-luka. Sementara sopir truk telah diamankan unit laka Satlantas Polresta Samarinda untuk dimintai keterangan. Tim UTV mengabarkan. Kepolisian Sektor Bintan Timur Kabupaten Bintan menggelar apel penanganan kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kasus kebakaran lahan di wilayah tersebut.
Kepala Kepolisian Sektor Bintan Timur, AKP Suwardi, usai memimpin apel kesiapan antisipasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Bintan Timur, di halaman kantor Kecamatan Bintan Timur, Senin 31 Januari kemarin. Apel tersebut dihadiri Camat Bintan Timur Muhammad Sofian bersama para lurah se-Bintan Timur, anggota pemadam kebakaran Bintan Timur, personil TNI Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, petugas Palang Merah Indonesia, dan Tagana. Suwardi mengatakan, apel tersebut untuk menjalin sinergitas bersama antar instansi dalam upaya mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Bintan Timur. Menurut Suwardi, untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pihaknya senantiasa melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui Babinsa Humas dan rekan kita juga dari Babinsa, dari kelurahan, ya, untuk selalu menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai lahan agar tidak membakar lahannya. Dari Bintan Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Ikan dingkis selalu diburu masyarakat Tionghoa saat perayaan Imlek karena diyakini membawa hoki atau keberuntungan bagi etnis Tionghoa serta menjadi menu wajib saat perayaan Imlek. Ikan dingkis selalu identik dengan perayaan Imlek. Bagi warga Tionghoa, ikan dingkis diyakini dapat membawa keberuntungan sepanjang tahun. Olahan ikan dingkis pun menjadi hidangan wajib saat perayaan Imlek. Oleh karena itu, masyarakat Tionghoa khususnya di Kota Batam memburu ikan yang hanya bertelur saat Imlek tersebut. Harga ikan ini pun melonjak tinggi saat perayaan Imlek lantaran permintaan yang meningkat signifikan. Salah satu pedagang ikan dingkis di Pasar Tiban Center Kupang Awang mengatakan, ikan dingkis selalu diburu etnis Tionghoa saat tahun baru Imlek. Harga ikan dingkis pada hari biasa berkisar Rp60.000 per kilogram. Saat menjelang Imlek, harga ikan dingkis naik mencapai Rp300.000 hingga Rp450.000 per kilogramnya. Awang juga mengaku, permintaan ikan dingkis saat Imlek cukup tinggi. Biasa dirinya menjual ikan dingkis 20 kg per hari, namun saat Imlek penjualan ikan dingkis meningkat hingga 5 kali lipat. Kalau telurnya besar banyak, ya harganya mahal. Kadang-kadang hampir 400.000 per kilo. Hari ini dijual berapa, Pak? Tapi punya 2,5, 250.000. Kok murah, Bang? Ya lihat ukurannya, Bang. Ukurannya kecil-kecil gitu ya? Kecil sedang gitu. Kalau besar 400. Itu ada tuh orang. Seperti diketahui, harga ikan dingkis betina yang bertelur akan lebih mahal karena dipercaya dapat menambah keberuntungan jika dikonsumsi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Gereja Katolik Kristus Raja Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Selasa 1 Februari menggelar misa tahun baru Imlek umat Tionghoa. Suasana tahun baru Imlek sangat kental terasa di Gereja Katolik Kristus Raja Tanjung Pinang, di mana setiap sudut gereja terpasang pernak-pernik Imlek. Bukan hanya pernak-pernik Imlek, para umat yang hadir dalam perayaan misa Imlek mengenakan baju berwarna merah yang menjadi simbol Ong atau keberkahan bagi warga Tionghoa. Romo Gereja Katolik Kristus Raja Tanjung Pinang, Agustinus Dwi Pramono mengatakan, perayaan misa Imlek tersebut mengangkat tema Kristus senantiasa menyertai umatnya, siapapun di dalam tahun yang baru. Menurutnya, pelaksanaan misa perayaan Imlek bersama dengan umat Tionghoa merupakan tradisi setiap tahunnya di gereja tersebut. Temanya yang kita angkat itu bahwa Kristus senantiasa menyertai umatnya, siapapun di dalam kehidupan di tahun yang baru untuk saudara-saudara kita yang Tionghoa, yang Katolik ya. Jadi kami memiliki semacam tradisi di dalam gereja Katolik untuk juga merayakan bergembira bersama setiap tahun baru Imlek bersama dengan saudara-saudara kita yang Tionghoa di seluruh gereja Katolik di Indonesia dan di mana-mana. Biasanya selalu ada misa yang diadakan khusus untuk bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang Tionghoa.
Sementara itu, salah satu warga Bernard Yulis Johan berharap pada tahun 2022 yang merupakan tahun macan air ini dapat membuat semua umat menjadi sejuk. Macan air ini bisa membuat semuanya menjadi sejuk. Ya, semua kondisi menjadi bagus, bagi warga kita semua di mana saja di seluruh Indonesia. Kita juga doakan semoga alam boleh bersahabat, ya, alam boleh mendapatkan kesejukan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Vihara Samudra Dharma di Kecamatan Sekupang, Kota Batam mulai dipadati masyarakat Tionghoa untuk beribadah sejak Selasa pagi. Masyarakat Tionghoa di Kota Batam terlihat berdatangan di sejumlah vihara yang ada di Kota Batam untuk melakukan peribadatan saat perayaan Imlek. Sejumlah tradisi juga dilakukan, meski ada sebagian yang tidak digelar, misalnya tradisi kongsi. Sementara kegiatan beribadah dan menghiasi vihara dengan lilin dan lampion masih dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Wakil Ketua DPRD Batam, Lik Hai mengatakan, perayaan Imlek tahun ini sedikit berbeda lantaran kasus COVID-19 terbilang landai. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada masyarakat yang merayakan Imlek untuk tidak melakukan kerumunan dan kegiatan yang dapat mendatangkan massa dalam jumlah besar. Menurutnya, sejumlah tradisi dalam perayaan Imlek masih ditiadakan, mengingat pemerintah masih melakukan penanganan penyebaran COVID-19 varian Omicron yang diketahui telah terdeteksi di Batam. Kegiatan Imlek tahun ini hanya diisi dengan sembahyang di vihara terdekat dari kediaman warga dan melakukan makan bersama dengan jumlah terbatas. Tahun ini pun wilownya dibatasin. Kalau tahun sebelumnya, tahun 2020 sama 2021, itu kan boleh katakan ditiadakan di hotel. Banyak yang take away, makan di rumah aja, ya kan? Dan kita tahun ini diadakan makan bersama, tetapi di hotel, tapi dengan ruangan VIP, ya kan? Dan tidak dihadiri orang rame-rame. Biasanya seluruh Batam siapa aja bisa. Saya enggak. Jadi kita hanya hadir oleh keluarga kita sendiri aja. Masyarakat Tionghoa Kota Batam juga berharap perayaan Imlek tahun 2022 yang merupakan tahun macan air ini, Indonesia senantiasa dijauhkan dari segala bencana dan mendapat berkah yang melimpah. Selain itu, mayoritas masyarakat Tionghoa Batam berdoa agar wabah corona cepat hilang dari tanah air. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Saudara, sejumlah warga Tionghoa di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau mendatangi Vihara Bakti Sasana Kijang untuk menjalani ibadah Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili, Senin 1 Februari. Pantauan di lokasi. Sejak pagi warga Tionghoa sudah mulai berdatangan ke vihara yang berada di Jalan Berdikari, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur ini. Umumnya para warga datang bersama keluarganya. Mereka tanpa hikmat melaksanakan ibadah Imlek. Warga yang melakukan ibadah di vihara tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, seperti memakai masker, menjaga jarak hingga mencuci tangan usai melaksanakan ibadah Imlek. Sejumlah warga ini pun menyampaikan harapannya sepanjang perayaan Tahun Baru Imlek. Sembahyang Lebaran Imlek. Oh, sembahyang Lebaran Imlek. Lebaran pertama. Sama menyambut tahun baru jam 12 malam. Kita sehat selalu lah. Semoga virus corona menghilang di tahun harimau. Oh gitu. Sembahyang kita ke rumah orang tua, habis ke rumah orang tua kita ke rumah saudara yang lebih tua daripada kita lah. Ya, supaya kedepannya lebih baik, makin lancar usahanya. Ya, minta kesehatan nih. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Sekitar 30 warga asing yang tengah menempuh studi pendidikan di Ningxia, Cina Barat Laut merayakan Tahun Baru Imlek dengan belajar seni potong kertas. Sebanyak 30 warga asing yang tengah menempuh studi di Ningxia, Cina Barat Laut merayakan Tahun Baru Imlek dengan mempelajari seni potong kertas, sebuah warisan budaya tak benda Cina. Tahun Baru Imlek 2022 yang dimulai pada 1 Februari merupakan tahun macan menurut zodiak Cina, menjadi salah satu tema potongan kertas berbentuk macan. Mereka yang mengikuti belajar seni potong kertas terlihat sangat antusias mempelajarinya. Secara perlahan-lahan, mereka mengerjakan pemotongan kertas dengan gunting hingga menjadi satu bentuk yang diinginkan.
Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa menyukai aktivitas belajar seni potong kertas. Dari Yinchuan, China, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan unit selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.